Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita, nikmat yang tiada terhingga. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, sehingga kita mampu untuk kembali berkumpul di majelis taklim yang mulia ini. Alhamdulillah. Salah satu nikmat yang sering kita syukuri adalah nikmat Islam. Nikmat kita menjadi muslim. Kebetulan di antara kita ini Islamnya dari lahir, sehingga tidak berasa nikmat lagi. Jadi kalau Islamnya baru-baru aja, kan perbedaan kita sama mu'alaf cuman bahwa kalau ada orang yang sekarang masuk Islam, lalu dia belum sholat, belum apapun, tapi sudah meyakini Islam dengan syahadat, mati dia 3 menit kemudian dia masuk surga, karena semua dosa-dosanya diampuni. Kalau kita beda, kita dalam rangka mencari ampunan terus ini. Nah, Islam itu nikmatnya di mana? Indahnya Islam. Rasulullah kan pernah bilang begini, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, Islam itu yang tertinggi. Apanya? Ajarannya. Wala yu'la alaih, dan tidak akan ada lagi ajaran yang bisa menandingi tingginya Islam. Nah, salah satu yang tinggi itu, setiap agama di dunia ini, saya bicara begini bukan berarti mengakui agama itu sederajat dengan Islam. Ya. Setiap agama itu selalu punya yang namanya doktrin, dogma, ajaran yang nggak boleh dirasiokan, yang nggak boleh dimasukin akal, nggak boleh didebat. Masing-masing punya itu. Contoh, dogmanya orang Buddha itu hidup ini samsara dan nirwana. Samsara itu sengsara, nirwana itu surga. Hidup ini cuma 2 itu. Kalau Anda berbuat dharma, nah ini Budi Dharma itu kebaikan, Anda akan mendapat nirwana. Kalau Anda berbuat yang bukan dharma, Anda akan samsara atau sengsara. Kalau Anda berbuat yang jelek-jelek, Anda akan dapat karma. Doktrin itu. Doktrinnya orang Hindu apa? Bahwa alam ini digerakkan oleh banyak Tuhan. Ya kan? Tuhan yang tertinggi Brahmana. Lalu di bawahnya ada Wisnu, Siwa, dan sebagainya itu. Itu doktrin orang-orang Nasrani apa gitu? Bahwa ada oknum, ada Tuhan yang membelah diri. Gitu. Jadi kalau doktrin ini jangan dirasiokan, digambarkan dalam otaknya begini, bahwa ada Tuhan Bapa yang dilambangkan dengan orang berjenggot, gendut, duduk di atas awan. Lalu ada Tuhan Anak yang digambarkan dengan orang berambut panjang, ada kumis dan jenggotnya sedikit, pakai jubah itu loh, Isa Al-Masih. Dan ada Roh Kudus yang digambarkan dengan burung merpati. Ini kalau Bapak lihat di gereja-gereja itu, burung merpati itu adalah lambang Roh Kudus. Doktrin itu nggak boleh dirasiokan, nggak boleh diakalkan gitu loh. Nah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi, doktrinnya doktrin paling tinggi. Doktrin Islam yang paling tinggi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita nggak akan meyakini ada kekuatan lain, ada Tuhan, ada pencipta, ada yang mematikan, ada yang apa selain Allah. Itu doktrin itu. Mau dirasiokan ke apa susah. Nah, doktrin ini bercabang-cabang nantinya la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah, khusus la ilaha illallah itu yang cabangnya misalnya
La haula wala quwata illa billah. Karena la ilaha illallah berarti nggak ada kekuatan, daya upaya selain kekuatan Allah. Lalu kalau kita mau merenungkan lagi doktrin ini, nggak ada rasionya kita melawan-lawan Ahok. Nggak ada. Kalau kita yakin bahwa nanti Ahok akan jadi gubernur dan jadi wapres, di presiden, nanti negara ini akan dikuasai Cina dan sebagainya, kita sama saja meyakini nggak ada kekuatan Allah. Adanya kekuatan Ahok. Padahal kita ini Islam paling tinggi nih. Jadi kita nggak percaya sama kekuatan doa, percayanya sama kekuatan demo. Coba deh renungkan deh. Tapi Anda mau ikut demo silakan. Siapa yang melarang Anda ikut demo? La ilaha illallah dikabarkan sebagai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah. Itu doktrin. Wahdahu, satu. La syarikalah, nggak ada temennya Allah itu. Nggak ada Allah minta bantuan. Gitu. Apa Allah minta diibadahi? Apa Allah minta sesuatu dari kita? Materi? Apa Allah minta kita takwa? Allah bukan minta kita takwa, Allah menyuruh kita takwa. Menyuruh kita beribadah. Jadi Allah nggak butuh apa-apa. Makanya dalam hadis kursi, orang dari awal sampai akhir berkumpul bertakwa padaku, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Orang kafir semua nggak akan mengurangi. Begitu. Itulah doktrin itu. Jadi kita nggak percaya penuh sama Allah, makanya kita gusar aja. Doktrin kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahwa Muhammad itu memang betul-betul digambarkan, dirincikan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'dah. Nggak ada lagi nabi selain dia. Jadi buat apa kita musingin orang-orang yang ngaku nabi segala macam. Doktrinnya itu jelas. Nah, dari doktrin itu kalau kita udah mantep tauhid kita, makanya kita dulu tahunan belajar tauhid. Ada satu doktrin lagi yang kita keliru memahaminya ini. Kita beranggapan bahwa di dunia ini kita harus bekerja keras. Salah. Salah, Pak. Kita ini diem aja dapat rezeki kok. Tuh di rumah sakit. Orang matanya melek gak ngapa-ngapain diinfus gitu. Pinggir-pinggirnya ada mari regal, ada aqua. Itu dari Allah bukan? Nggak luput satupun makhluknya dari rezeki. Kerjaan Bapak yang Bapak lakukan itu sebetulnya hanya untuk dua. Nyari lebihan sama nambah ganjaran. Nyari lebihan. Gue nabung nih buat anak SBP kan begitu. Kalau lebih kasarnya lagi nyari kekayaan. Nyari hidup enak. Atau satu lagi nyari ganjaran. Kerjaan Bapak itu kalau ikhlas, kedudukannya lain di surga ntar. Ada yang kerjanya jujur, ikhlas gitu, surganya surga mana gitu. Ini nambah ganjaran. Tentuin kedudukan. Ini doktrin. Nggak ada Islam tuh menyuruh Anda jadi karyawan, Anda buka hotel, nggak ada. Disuruhnya ibadah. Kemudian dimasukkanlah kerja sebagai ibadah. Betul itu. Nah, doktrin yang paling Anda mesti yakini dalam Islam. Yakini ya. Tanpa kerja, ya. Tanpa kerja. Asalkan melakukan dua hal ini, Anda itu bisa menjadi orang yang paling bahagia. Itu udah sering ayatnya itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Anda kan sering hadapin masalah kan? Ada aja masalah. Masalah, problem, terus stres gitu. Tapi kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang takut sama Allah, bertakwa pada Allah, ini kan jaminan, ini kan garansi, bukannya perkataan biasa, ini doktrin, ini dogma ini. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, dijamin, nggak, kata-kata dijaminnya memang nggak ada, tapi bolehlah kita mengagungkan Allah dengan berkata, Allah jamin, ya ja'alahu makhraja. Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar dari setiap kesulitan, dari setiap problem. Problemnya kita nggak pernah membuktikan ayat itu. Kita ini masih dalam merangkak aja mencari.
Nah yang kedua yang paling antik nih, nggak usah kerja kata Allah, takwa aja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari mana arah mana yang tidak pernah dia rasiokan itu. Mungkin nggak Bapak nanti sore menerima 3 miliar? Tidak mungkin, rasio nggak bicara itu. Tapi kalau Allah yang bicara mungkin nggak? Wah, sangat mungkin. Bisa nggak Bang Ahmad jadi gubernur di Banten? Nggak mungkin. Pendidikannya madrasah. Tapi kalau Allah mau, ya kata ijazah ada sertifikat solar, itu yang menghalangi. Subhanallah. Kalau Allah mau, apa kata Allah? Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Ini doktrin, tapi kita tuh nggak terlalu menghayati doktrin ini, sehingga yang kita ada di otak kita rasio bahwa kalau kita kerja keras maka kita akan dapat hasil. Kita nggak kerja, kita nggak ngapa-ngapain, jadi orang biasa aja. Itu melanggar doktrin la haula wala quwata illa billah. Melanggar kita berarti kita percaya kekuatan kita sendiri. Nggak boleh Pak. Dan orang Islam begitu. Ya kan? Itu pertama. Jadi kalau Anda takwa ini uraiannya panjang. Itu Allah jamin nggak ada masalah di diri Anda ini, di dunia ini maupun di akhirat. Nggak ada masalah loh. Jadi kan orang ada yang full problem gitu loh hidupnya. Makanya orang sering bilang, puyeng gue, nggak kelar-kelar masalah. Nah itu. Seolah-olah masalah ini menjadi halangan dia hidup. Sehingga kebahagiaan tidak akan pernah dia raih. Yang ada kesedihan, stres dan sebagainya gitu. Tapi jaminan Allah apa? Ya ja'alahu makhraja. Jalan keluar ada terus. Ini doktrin ya, doktrin. Kalau ayat ini cuma dibaca doang gitu sepintas, kita nggak lihat ada janji Allah di situ. Dan kita nggak lihat ada jaminan Allah di situ. Nggak ada. Nah yang antik apa? Setelah kita nggak ada masalah, kita duduk bengong-bengong aja, tahu-tahu ada rezeki. Rezeki itu bukan berarti ada harta datang, bukan. Ada sesuatu yang membuat kita bisa mengais rezeki lebih banyak. Datang Pak Sugeng, Haji, ada yang pengen ngelamar, kayak ini jasa Pak Haji ini katanya. Ngelamarin orang gitu. Saya kan kerjaan saya juga ngelamarin orang Pak. Gopek kalau mau dilamarin ya. 4.000 upload. Lah nggak diduga-duga siapa yang berencana. Ya, oke deh, ambil. Bagi 2 ada Pak Sugeng, soalnya dia kan comblangnya. Dong, maksudnya dia nggak minta, kan pakai mobil dia, misalnya gitu ya. Tapi nanti waktu ente ngelamar, aneh nggak usah dibayar. Ya. Dan dia mau minta saya ngelamarin Dani. 1, takwa. Kedua, hadis ini. Isinya agak mirip dengan ayat ini. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang ngelazimin istighfar, kata Rasulullah. Ya, saya kurang hafal. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja. Allah akan berikan dia dari setiap kesulitannya jalan keluar. Tadi takwa. Terus ada lagi wa min kulli hammin faraja, dan akan Allah berikan kegembiraan bagi setiap kesusahannya. Nah ini yang seru. Ya. Wa razaquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia jalan rezeki yang dia tidak duga, nggak rasio. Nggak dirasiokan, rezeki itu susah. Saya lihat kiai-kiai itu Pak, duduk aja assalamualaikum, amplop di meja. Kiai-kiai, bukan saya kan bukan kiai. Ada Pak, ini sekedar aja Pak, apaan sih begitu. Kalau nggak kopi, rokok, ada aja. Nah kata Rasulullah, istighfar yang baik itu jalanin deh habis asar 100 kali aja. Astagfirullahaladzim. Lihat hasilnya ntar.
dibarengi sama pengakuan penyesalan kesalahan gitu. Ditambah takut sama Allah tadi yang pertama itu. Kelar, udah hidup, aman. Ini istighfar kita ini kesalahan lagi nih dogma nih. Kalau kita lagi buat salah, lalu kita istighfar kan? Enggak. No, Nabi maksum. Nabi punya salah. Allah jaga dia dari berbuat salah. Dia bilang apa? Wallahi, demi Allah. Fa inni astaghfiruka billahi fi yaumin mi'atan marrah. Demi Allah saya ini beristighfar pada Allah setiap hari 100 kali. Nabi, Pak. Jadi maksudnya gini, ente salah nggak punya salah, istighfar aja deh. Karena itu jalan keluar bagi hidup Anda. Dan sumber rezeki bagi Anda. Ini ilmu nih. Coba deh lihat. Ntar nggak ada keluhan dah hidupnya. Jadi pertama kali ya kita usaha takwa, usaha. Takwa itu usaha. Karena dalam Quran dibilang begini, ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kamu. Jadi ukuran takwa dari setiap orang beda-beda nih. Ada Allah menentukan dia udah takwa dengan satu perbuatan yang bukan ibadah. Mandi, udah semut lewat gitu. Apa kecoa dah gitu. Coba lewat, kita pakai shower, kebalik kecoanya, begini gitu. Kita masih sabun-sabunan, kita lihat. Ambil kertas, tolong angkat aja ke wastafel dulu, mandinya terusin lagi. Allah ridho dengan itu, kita udah disebut takwa itu. Susah, kita bertemu dengan Allah tuh susah. Kalau nggak melewati kayak gitu-gitu gitu. Kita nggak peka dengan keadaan itu. Udah Allah kan selalu bilang, hambaku, kenapa kau nggak menengok aku sakit? Gitu. Aku kan sakit, kenapa nggak tengok? Kita nanti akan terheran-heran dengan bertanya itu di hari kiamat. Ya Allah, kenapa? Kok engkau bisa sakit? Kan engkau maha pencipta ini. Si fulan sakit, tapi kamu tidak care sama dia. Seandainya kamu care, aku ada di sisi orang sakit itu. Jangan sibuk umroh, Pak. Punya duit umroh. Allah nggak ada di Ka'bah. Allah ada di sisi orang sakit. Itu takwa. Jadi banyak hal yang kita bisa mengarah pada berhentinya masalah dalam kehidupan kita dan datangnya rezeki yang nggak diduga-duga kepada kita. Dengan dua jalan. Satu dengan takwa, satu lagi dengan lazimnya istighfar dalam diri kita. Orang kalau habis asar istighfar 100 kali sesuai Rasulullah, habis asar nih 100 kali itu nggak lama. Astagfirullahaladzim itu 11 menit nggak sampai. Kalau pelan-pelan itu 11 menit. Astagfirullahaladzim. Ini tuntunan ya. Itu 10 sampai 11 menit. Coba lazimkan. Bagi bapak-bapak yang tidak punya terikat jam ya, macam Pak ini. Jam kantor, terikat jam kantor. Itu. Nah. Betul? Astagfirullahaladzim saja. Iya. Tapi kan sebaik-baik istighfar, as-sayyidul istighfar. Kalau Anda mau 100 kali sayyidul istighfar, silakan aja. Itu bukan kreativitas atau bid'ah, tapi itulah istighfar yang diakui juga. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa adika 100 kali itu. Kalau ada waktu, sampai maghrib itu sih. Kelihatannya sampai maghrib itu. Astagfirullahaladzim gitu. Itu jaminan loh dari Rasulullah, jaminan dari Allah, takwa, ente kelar masalah. Masalah kelar. Serumit apa masalah Anda? Apakah orang ngomong, ya kalau bapak enggak ibu nggak bisa milih saya, ya nggak apa-apa, yang penting programnya jalan terus. Ya barangkali bapak ibu dibohongi sama Al-Maidah ayat 51 itu, yang macam-macam itu, bapak takut masuk neraka. Serumit apa masalah itu sampai harus ada ahli bahasa, ahli pidana, ahli apa segala macam. Rumit karena tidak ada lingkungan yang takwa di situ. Jadi Allah kacaukan sekalian rasionya. Oh udah cari. Rumit kayak masalah negara ini kayaknya. Nah, kuncinya itu takwa dan istighfar. Kalau udah istighfar 100 kali itu kita malu loh nanti. Apa ya? Saya lazimkan kepada keluarga saya. Nah, coba dikurangin masalah. Jangan dipikirin masalah ini, karena kita mesti tawakal.
mesti tawakal. Fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Al-Baqarah berkata begitu. Kalau kamu udah azam hidup ini, kamu kan mesti berani hidup dan berani mati. Orang mukmin malah pengennya mati. Tapi orang yang belum sampai derajat itu, barangkali mesti berani hidup. Masalah yang terjadi pada diri kita karena Anda takut hidup gitu loh. Aduh. Nah, itu bisa dihilangkan dengan cara itu tadi. Bayangkan ya, ja'lahu makhroja, Allah tinggal cabut masalah dari itu. Allah kasih solusi. Ya, jadi itu. Nah, kaitannya dengan lanjutan kurikulum kita. Ketika kita bicara fikih sholat, setelah sampai pada Al-Fatihah kemarin, kita masuk pada ruku. Nah, karena ruku ini susunannya kan ruku, kemudian iktidal, sujud, dua sujud. Tetapi karena ruku satu paket dengan sujud, maka yang malam ini dibicarakan adalah ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Anda tahu bentuk ruku dan sujud ya? Bentuk ruku dan sujud itu adalah globalnya, menurunkan kehormatan kita ke bumi. Jadi kita ini kan, maaf ya, kita ini makhluk yang betul-betul dikasih oleh Allah kehormatan dan kemuliaan. Jadi kita ini diperintah sujud itu atas dasar kemuliaan. Apa yang disebut diperintah sujud atas dasar kemuliaan? Ini saya ceritain. Waktu Nabi Adam diciptakan, ya, itu Nabi Adam belum hidup ya. Diciptakan ya, belum hidup. Masih, kata Allah, dibuat dengan tangan Allah sendiri gitu ya. Itu jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, puluhan ribu tahun ada makhluk yang namanya malaikat. Yang kerjanya cuma sujud aja. Anda bayangkan itu. Jadi malaikat terciptain itu kayak robot. Di hawa nafsu diambil, nggak ditaruh di malaikat, yang ada ketaatan. Dan ada malaikat yang hanya sujud terus. Nggak sombong, taat, tunduk, patuh, dan sujud terus sama Allah. Begitu pula dari kalangan jin, yang hidupnya hampir berbarengan. Makanya susunan hadisnya begini. Khuliqal malaikati min nur, ya kan? Wa khuliqal jinni mim marjim min nar. Ya. Diciptakannya malaikat itu dari cahaya, satu fase. Lalu harus ciptakan jin. Baru wa khuliqal insan mimma safa'alakum. Dan Allah ciptakan manusia sebagaimana yang dijelaskan pada model dalam Al-Quran itu. Jadi ada urutan diciptakannya malaikat, kemudian jin diciptakan. Sama jin ini adalah makhluk yang Allah ciptakan taat terus puluhan ribu tahun. Tanpa reserve. Buat apa Allah ciptakan makhluk-makhluk begitu? Ya memang Allah menciptakan semuanya itu baik. Ciptakan terus hidup. Dengan misi semuanya ibadah pada Allah, sujud pada Allah. Tiba-tiba ada berita dari Allah bahwa Allah mau ciptakan khalifah di bumi ini. Ya, Allah ciptakanlah Adam. Lalu kemudian wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illal iblis. Pecah kongsi itu makhluk-makhluk yang semuanya taat. Dan ketika Allah perintahkan kepada malaikat, termasuk makhluk-makhluk di luar malaikat sebetulnya Allah perintahkan. Karena majoriti makhluk pada waktu itu malaikat saja. Untuk sujud pada Adam, ini kita bicara tentang fikih salat sujud nih ya. Tapi kenapa kita waktu itu disujudin nama saya disujudin. Ntar kayak Pak Tom lagi ngundang saya Wahyu Sayuti. Kayak Kang Cukur. Disujud apa ya mereka sujud pada Adam gitu. Mereka nggak pakai rasio malaikat ini. Padahal akalnya sangat cerdas. Jibril dibilang apa? Makhluk yang cerdas. Jin juga begitu, dikasih akal, cerdas. Ya, jadi bedanya diciptakan dari nur dan cahaya itu, kalau malaikat diciptain dari nur, dikasih kecerdasan, dikasih akal semuanya, tapi tidak dikasih hawa nafsu. Jin dari api, nyala api yang sangat panas, min marji minar, dikasih akal, dikasih segala macam, dikasih hawa nafsu. Tapi hawa nafsu yang terkendali, karena ibadah terus.
Pecah kongsi. Malaikat memakai akalnya ditaruh, yang keluar adalah sujudnya. Jin, yang dalam hal ini diwakili oleh gembongnya namanya iblis, memakai akalnya dan hawa nafsunya. Maka ketika disuruh mereka sujud pada Adam, bukan sujud menyembah, sujud bifadli Adam, sujud karena keutamaan Adam. Karena Allah ciptakan kita itu full gabungan antara jin, manusia, hewan, semuanya ada di diri kita. Ada di diri kita semuanya. Ya Allah pengen, ini makhluk super loh, makhluk yang mulia loh. Tolong kamu semuanya, hormat semuanya. Hormat, gerak, gitu kira-kira. Fasajadu, semua sujud. Illal iblis. Terkecuali iblis. Lalu karena sikapnya yang tidak mau sujud ini, mendengar perintah Allah, iblis digelari dua. Aba, nek, males, wastakbaro, dan sombong. Oleh sebab itu, di dalam sholat, ruku dan sujud itu adalah pil anti sombong. Dialah sentralnya sholat. Penyembahan itu harus ada ketundukan. Menghormati itu harus ada ketundukan. Ya, kita lihat dulu sekarang adat-adat di seluruh dunia, adat istiadat. Ketika seseorang kepada orang lain. Sampai sekarang di Cina itu, apabila ada orang yang sangat tua, suhu, master, kakek, empek, engkong, yang memberi nasihat atau apa gitu. Semua orang yang kemudian menerima nasihatnya, di depan dia langsung sujud. Sujud bukannya ruku. Anda bayangkan itu. Apa itu maknanya? Menghormati, memuliakan. Iya kan? Ada kan di film-film silat juga ya, gitu. Ya. Sifu. Wah, Sifu itu suhu. Terus begini. Jepang sampai sekarang antara manusia dengan manusia, dia melihat aja kartu nama. Kita tukar kartu nama nih. Ternyata dia dirut. Saya hanya direktur gitu misalnya gitu. Maka yang direktur itu langsung ruku. Jepang. Sedikit ketularan Korea lah. Ada rukunya. Bapak ke Vietnam, Laos gitu. Ya dengan ada pecianya. Tetap nunduk-nunduk gitu. Jadi ketundukan, meletakkan pala tidak lagi di tempatnya. Entah dia tunduk atau sekalian ke bumi itu, itulah tindakan memuliakan. Sujud, ruku dan sujud dalam sholat itu betul-betul menyatakan saya ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Saya tekad azam tunduk pada Allah. Itu maknanya itu. Saya tunduk pada Allah. Walaupun saya sendiri ada hak disujud, diruku oleh orang lain. Dan oleh para malaikat. Tapi pada Allah, wah nggak bisa. Sehingga inilah pil anti sombong. Apa lu direktur? Apa kang beca? Sama rukunya sama sujudnya. Ruku sama sujudnya hati-hati. Serius banget ini dalam sholat nih. Ruku sama sujud. Jadi menjadi tanda bahwa sholat itu betul-betul sempurna itu dilihat dari ruku dan sujudnya. Ya. Kan Bapak juga tentunya maaf ya. Manusia ini punya kelemahannya begini. Semakin dia tinggi, barangkali di harta, barangkali di apa ya? Kedudukan, pangkat, barangkali di ilmu, di mana gitu. Makin dia enggan untuk merendahkan diri di hadapan manusia lainnya. Takutnya kalau sudah dia punya bibit-bibit itu, maka dia juga tidak akan juga enggan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Tuh Fir'aun. Fir'aun kan sebetulnya cuma anak raja. Anak Raja Menes. Dianya Ramses kan. Tadinya mereka semua punya ibadah, walaupun ke dewa, ya. Dewa Ra namanya. Punya ibadah, punya apa penyembahan. Tapi ketika dia sudah menjadi raja, dia bilang, "Ana Rabbakumul A'la." Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nggak ada Tuhan lain.
Tuhannya Musa itu mesti kita lihat dulu, kita cek dulu. Makanya dia nyuruh Haman, Haman buatkan tangga atau bangunan yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Kurang ajar ya. Jadi dia nggak mau gini lagi. Nggak mau gini lagi. Jadi ruku dan sujud itu adalah pil anti sombong. Harusnya, makanya itu dibilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah apa? Mungkar yang pertama apa? Kemungkaran pertama yang dilakukan oleh makhluk ini adalah yang dilakukan oleh iblis. Sombong. Mencegah sombong itu. Ya. Kita di Jawa juga sering kok kalau kita lebaran atau apa gitu ya, kepada mbah gitu. Pun kita akhirnya harus sujud sungkem gitu. Itu bukan menyembah sebetulnya, tapi merendahkan diri, memuliakan yang disujudin gitu. Kita juga begitu dalam sholat. Kita akuin bahwa, ya Allah, aku ini makhluk. Ceremende kan. Engkau lah maha pencipta gitu. Makanya nggak segan-segan. Dengan jabatan aku, dengan keilmuan aku, dengan harta aku, tidak segan-segan kehormatanku di kepala ini, aku taruh di bumi ini. Sebab aku nggak ada apa-apanya. Itu pengakuan. Namanya tawadu. Tawadu terhadap manusia, pikirannya ini akalnya begini. Saya ini orang paling nggak bisa apa-apa. Nggak ada makhluk yang seperti saya. Rata-rata semuanya di atas saya. Itu tawadu terhadap manusia. Kalau ada sedikit bilang begini, saya ini nggak ada apa-apanya, tapi masih mending daripada tetangga saya. Goblok gitu. Maka dia nggak bisa masuk surga. Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Siapa yang di dalam hatinya setitik kesombongan, itu kan titik kesombongan. Nah, saya emang goblok, saya ngakuin dia, tapi mending daripada sugeng. Nah, ketika saya ngakuin saya goblok, saya tawadu. Tapi ketika saya bilang, tapi lebih mending saya daripada sugeng, saya jatuh kibrin. Itu terhadap manusia. Tawadu terhadap Allah, wah, udah, nggak usah saya gambarkan dengan kata-kata. Bisa ngerti sendiri. Itulah gunanya khusyuk dalam sholat. Ketika ruku dan sujud itu betul-betul dipahami bahwa, udah nunggu. Terserah dah lo mau matiin gue sekarang atau apa, yang penting gue udah lagi dalam keadaan sujud sama lo dalam keadaan ruku gitu. Intinya begitu. Kesombongan hilang, jabatan hilang. Nggak usah mikirin apa-apa itu. Ini makanya kalau sholat masih mikirin kunci hilang macam begini, atau mikirin duit kita saldo, udah Pak, nggak usah sholat, jadi Kristen aja mendingan. Nggak berat soalnya ganjarannya nggak ada selain Anda gitu. Nah, ruku dan sujud. Nah, perintahnya jelas. Ruku dan sujud itu merupakan gerakan sholat yang disendirikan namanya dalam Al-Quran itu. Dia kan sebenarnya rangkaian sholat aja. Kalau Allah mau ngomong misalnya, Anda mesti sholat yang benar ya, sholat yang benar. Pakai kata-kata sholat. Enggak, ini enggak. Ruku dan sujud disebut gitu loh. Artinya ini berarti ada keistimewaan dalam dua ini. Berdiri disebut juga, berdiri kan. Misalnya surat Asy-Syu'ara. Coba buka surat Asy-Syu'ara ayat 26. Ayat 270. Surat 26 ya? Ayat 217. Ayat 217 sampai 220. Di situ disebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Ya kan? Dan berserah dirilah kamu tawakal kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Yaitu Tuhan yang melihat kamu ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat perubahan gerakan badanmu ketika disebut Pak. Ya kan? Innahu was-samiul alim. Sungguhnya dia itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jelas ini Allah gerakan-gerakan sholat ini memiliki keistimewaan sendiri karena disebut berdiri. Nah, ini maksud berdiri itu, yakumu itu dua tempat. Berdiri ketika mulai takbiratul ihram dan berdiri ketika i'tidal. Itu Allah puji semuanya di situ. Allah puji sebagai gerakan yang memang menghamba pada Allah. Nah, sekarang kita bicara ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Ya, berarti dia satu paket. Minggu depan baru i'tidal ya. Ruku dan sujud. Di mana dia disebutnya? Buka surat 22 ayat 77.
Surat 22 ya. Surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Ini yang namanya satu paket saya bilang. Ya, sujudlah kamu. Baru habis itu dibilang apa sama Allah? Habis itu wa'budu dan sembahlah. Padahal ruku dan sujud lagi ngapain? Lagi nyembah, tapi ada keistimewaan, makanya disebut rukulah kamu, sujudlah kamu. Artinya jangan sombong, tahu? Gitu. Hati-hati lo, ruku berapa kali, sujud berapa kali. Hati-hati, jangan membuatmu menjadi takabur ya. Ya, wa'budu rabbakum dan sembahlah Tuhanmu. Lalu dari situ baru bekasnya disuruh, bekasnya sujud ruku sama sembah itu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan habis itu buatlah kebaikan sesama manusia horizontal dan sesama alam ini. Berkat kamu ruku, sujud dan menyembah Allah dengan benar, itu hasilnya Allah minta juga, berbuatlah kebaikan. Nah itu ya, ruku, sujud itu jadi tanda bahwa orang itu udah nggak sombong. Jadi kalau habis ruku sama sujud masih cerita kekayaan, masih cerita kehebatan, udah lah Pak. Ya nggak ada lagi yang bisa bahasa Arab di sini kecuali saya. Cengir aja. Hati-hati Pak, Dede aja udah enak. Dede bilangnya kalau ini ngedumel Dede. Itu mulu yang diajarin gitu. Padahal dia ketua kelas loh, nggak boleh gitu ya. Sombong. Nah, enggak. Komplain bukan sombong, ya. Jadi ruku dan sujud. Kita bicarakan satu paket. Ruku dan sujud yang tidak sempurna mengakibatkan ya seseorang dianggap belum sholat. Jadi kalau orang sholat tapi ruku sama sujudnya nggak sempurna, dia dihitung belum sholat. Ini kan betul-betul kunci nih. Dihitung belum sholat dia. Bukan Fatihah. Kalau Fatihah kan sholatnya batal. Nggak sah. Kalau Fatihahnya nggak benar. Kemarin kita udah ngomongin ya. Tapi kalau ruku dan sujudnya nggak sempurna, maka dihitung orang itu belum sholat. Bahkan disebut dalam hadis, kalau dia mati setelah sholat itu dalam keadaan nggak sempurna rukunya, dia mati dalam keadaan di luar Islam. Jadi penting ini malam ini, ya. Sok, dangukan iya. Ya, penting iya. Dan hati-hati. Ya. Kalau kemarin kita bicara Fatihah, kita bicara apa gitu. Sekarang ini yang paling penting. Karena perintah dalam Al-Hajj tadi, warka'u wasjudu. Coba deh ruku sama sujud, kata Allah. Allah pengen lihat nih makhluk nih. Gitu. Ya, silakan Pak Yanto baca hadis nomor 1 ya. Mana? Kalau itu Pak Yanto memang dia tanda-tanda ini aksarit kejedot. Dari tanda-tanda sering kejedot. Nah, bukan aksarit sujud. Jadi Pak Yanto saya minta Bapak sering-sering diselang-seling kalau ngaji di sini. Masuk nggak masuk, masuk nggak masuk. Supaya pada waktu masuk bawa makanan ya. Bawa dam deh, bawa pisang. Jadi Dek, istilah luar kota itu macam-macam Dek. Ente keluar PDK aja, udah ke Jakarta tuh. Nah, ini kan kota Tangsel nih. Gue bingung, sebutin kayak Jogja, Singapura, mana gitu. Pak Yanto, tolong baca hadis nomor 1. Ayo dibuka. Hadis nomor 1. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman berkata, aku mendengar Zaid bin Wahab berkata, Hudzaifah melihat seseorang sholat namun tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka dia berkata, Ma sholaita, kamu belum sholat. Seandainya kamu meninggal dunia, maka kamu mati dalam keadaan di luar fitrah agama.
padahal Allah telah menciptakan Muhammad SAW berada di atasnya. Jelas kedudukan ruku dan sujud ya. Sempurnanya itu kayak apa? Nanti dong. Anda nih udah ya mau pulang sekarang. Pak Sugeng ketawain Pak Sugeng. Bahkan Bapak tahu yang namanya maling jelek nggak dalam agama? Nah, maling jelek, korupsi jelek, paling bejat itu korupsi ngambil itu. Tapi kata Rasulullah, sejelek-jeleknya orang maling itu adalah orang yang mencuri sholatnya. Yang nggak sempurna ruku dan sujudnya. Pak Agus baca hadis nomor 9, buka hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Nu'man bin Murrah, bahwa Rasulullah SAW bertanya, apa pendapat kalian tentang peminum, pencuri, dan penzina? Pada saat itu belum turun ayat kepada mereka yang menjelaskan tentang hal itu. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, semua itu adalah perbuatan keji dan di dalamnya terdapat hukuman. Wa aswa'us sariqati allazi yasrifu salatahu qalu wa kaifa Enggak, udah. Belum digaris. Sejelek-jelek pencuri ialah orang yang mencuri dalam salatnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang mencuri salatnya? Beliau menjawab, la yutimu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Nah, nggak sempurna, dimaksud adalah tidak sempurna gerakannya dan apa yang dibacanya, dan tidak sempurna pula hasilnya setelah sholat. Ini mesti dimengerti. Dia udah ruku sama sujud, tapi hasilnya di luar sholat masih sombong, betul. Maling paling jelek tuh. Maling paling jelek. Jadi kalau kita lihat nanti, maaf ya, ada orang yang ruku sama sujudnya nggak sempurna, dari zahir kita gitu, ya teriakin aja, maling. Nah, awali dulu bahwa ruku dan sujud itu diperlukan tumakninah, ketenangan gerakan, ya itu dulu. Ya, jadi jangan begini, maaf ya Pak Luli kan pernah juga agak komplain ya dan pengen negur Pak Sidik ya, bahwa beliau kalau ruku set, sujud juga set gitu. Maling. ya kalau kata Rasulullah. Ya. Orang kerja tuh kayak nyuri waktu gitu ya. Nah sekarang tanda sempurnanya ruku dan sujud itu ada 4. Tanda sempurnanya ruku dan sujud itu ada 4. Di sempurnanya ruku dan sujud itu dilihat dari 4 hal ini aja dulu. Nanti baru kita masuk pada caranya membacaannya. Apa sempurnanya ruku dan sujud? Yang pertama adalah meluruskan punggung. Punggung waktu ruku jadi lurus Pak Sugeng. Waktu sujud juga dia lurus sebetulnya, tapi lurusnya lurus dikit gini lah, karena kepalanya kan di bawah. Tapi lurus. Pak, meluruskan punggung. Punggung lurus. Kita, Dedek, tolong baca hadis nomor 15. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna sholat seseorang sehingga ia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Ya, hadis 15 ya. Nggak sempurna sholat seseorang kalau dia nggak lurusin ruku dan sujudnya, punggungnya dilurusin. Udah jelas? Nah, yang kedua, merenggangkan jari ketika ruku, merapatkan jari ketika sujud. Jadi waktu ruku dia renggang kan jarinya, yang megang dengkul tuh. Tapi pada waktu sujud rapat jarinya. Jangan begini juga. Allah Akbar.
kayak nampar bumi begini. Ya. Itu sempurnanya ruku dan sujud. Saya ulangi ya, merenggangkan jari ketika ruku, merapatkan jari ketika sujud gitu. Hadis nomor 6, Pak Sugeng. Hadis nomor 6, tolong lihat. Dari Wa'il bin Hujjar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bila ruku Paroha baina Baroja baina asobihi. merenggangkan jari-jarinya, dan bila sujud Dhamma asabi'ahu. asobi'ah merapatkan jari-jarinya. Ya. Tolong ya, sekarang ya, yang sujudnya masih renggang, sekarang dirapatkan. Nggak susah kan? Kenapa? Gak pernah praktik Pak emosi begini. Anda nggak perhatian ya? Anda sama agama nggak perhatian gimana sama diri Anda sendiri sih ya? Diomelin. Baru tahu dia ya. Ya kan ini ilmu. Katanya tadi kan kalau nggak sempurna, nggak sholat sama aja. Ayo dong. Saya biasanya segini. Wah itu. Soalnya ngangkatnya susah kalau begini. Jadi biar kuat kayak begini. Yo, nggak apa-apa. Awal kalau itu ada hadisnya lagi. Biar kuat, rawahul Tom. Yang ketiga, waktu ruku dan waktu sujud lamanya hampir sama. Kalau bisa samain. Jadi jangan rukunya lama, sujudnya sebentar, pas sujudnya lama, rukunya sebentar. Waktunya sama ruku sama sujud tuh. Kalau dia 3 detik juga gitu. Nah ini nih. Bingung kan itu. Mau tiga waktu sama. Waktunya sama. Hah? Kalau yang hitam beda pas waktunya ya Pak. Maksudnya gitu, ah? Kalau yang hitam. Kalau dia lama sujudnya. Dia minta, ya Allah, ya begini, ya Allah saya nazar kalau ada proyek saya bikin musola. Makanya saya bawa pisang gitu kan. Sorry, oh bos. Biasa emang begitu. Bang Aman, hadis nomor 10. Hadis nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku mengangkat kepala dari ruku, sujud dan mengangkat kepala dari sujud. Qaribam min sawa adalah hampir sama namanya. Ya. Jadi ketika ruku dan sujud lamanya sama. Seberapa lama kira-kira? Ukurannya ada. Seberapa lama kira-kira? Paling minim 3 kali tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kira-kira gitu. Tapi bacaannya bukan itu. Bacanya bukan subhanallah wa bihamdi. Kira-kira Anda mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Seperti waktu itu lamanya. Ini ada dalam hadis juga, Pak Iskandar. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidi, dari bapaknya atau pamannya, dia berkata, aku pernah memandang Nabi SAW sepintas dalam sholatnya. Beliau diam dalam ruku dan sujudnya. Kotroma yaqulu Subhanallahi wa bihamdi. Salasa. Yang lamanya. Lamanya kira-kira adalah sepanjang bacaan Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Ya, yang boro-boro rukunya paling nggak segitu dulu. Nah, itu disebut dengan tumak nina. Ya, tumak nina. Paham? Diulang sebentar dah. Pak Tom, kira-kira ngelihat kesempurnaan ruku dan sujud itu apa aja itu? Pertama, lurus punggung. Iya, betul. Terus merapatkan jarinya ketika sujud dan merenggangkan jarinya ketika ruku. ya. 3, Terus ketiga, waktunya. oke. Waktunya antara ruku dan sujud adalah sama, Ya. dan minimum waktu sujud dan ruku itu adalah 3 kali bacaan subhanallah wa bihamdihi. Ilmu ini orang. Alhamdulillah.
Gila. Lumayan kan? Dapat dikit dah. Udah pernah di madrasah, tapi kita ulang lagi. Kalau Pak Asep tuh, waduh, madrasahnya di mana? Di Mesir ya? Makanya jarang datang. Saya di universitasnya juga dapat. Dapat ya. Rono, goreng Kentucky kan. Di Amerika belajar agama, bingung orang. Udah ya. Jadi ruku dan sujud itu hal yang penting dalam sholat. Sampai Allah bilang dalam Al-Hajj begitu, warka'u wasjudu. Rukulah dan sujudlah, sempurnalah kamu dalam ibadah ini padaku gitu. Ya. Ketundukan kita, bil anti sombong kita adalah ruku dan sujud itu. Ya. Sekarang kita uraikan cara-cara ruku. Cara. Ya itu tadi. 3. Kan saya bilang 4 kurang 1. 3 kan. Jadi jangan bantah lah ya kalau lagi lihat. Saya memang agak sedikit planning di 4 kurang 1 gitu. Ya. Mampu. Dek maaf deh ya. Jadi kelihatannya ada anak juga deh. Cara-cara ruku. Sempurnanya manusia. Cara-cara ruku. Nah, kan kita lagi ngomongin di dalam apa? Di dalam ini nih, kurikulum ini adalah tata cara sholat kan sekarang ya. Dan gabungan antara fardu sholat dengan sunnah sholat. Ya. Yang penting ada ruku aja. Nah, sekarang ada sunnah-sunnahnya, ada fardu-fardunya gitu. Sekarang dinilai sendiri, ini sunnah apa fardu ya. Sekarang tata cara ruku. Yang pertama mengangkat tangan. Ngangkat tangan. Pak, siapa yang belum baca hadis? Pak Asep, hadis nomor 13. Mengangkat tangan. Artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Ibnu Abu Umar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sofyan bin Uyainah Uyainah dari Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Salim, Salim, dari ayahnya. dari ayahnya, Dia berkata, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka sholat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Beliau juga mengangkat tangan ketika ruku. baik. Jadi kemarin kan sudah waktu takbiratul ihram ada yang begini, ada yang di kuping ya, nggak ada masalah. Jadi sekarang kita harus tahu bahwa sunnahnya sholat itu ruku adalah mengangkat tangan ketika ruku. Berarti kalau misalnya ada selesai si imam bilang Allahu Akbar, kita langsung begini, itu benar nggak? Boleh, tapi tidak mengikuti sunnah Rasul. Jadi yang benar, habis itu Allahu Akbar, ruku. Pakai angkat tangan. Angkat tangan ya, sekarang ya. Kan kita mau nyerah sama Allah. Nyerah dah. Ya kan? Angkat tangan. Yang kedua, bertakbir ketika ruku. Bertakbir. Allahu Akbar gitu. Bertakbir ketika ruku. Ini penting ya. Dek, hadis nomor 5. Dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak sempurna, tidak sah sholat seseorang sehingga dia berwudu sesuai pada tempatnya secara sempurna. Kemudian mengucapkan takbir, memuji Allah Azza wa Jalla, menyanjungnya dan membaca Al-Quran yang mudah baginya. Summa yaqulullahu akbaru summa yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu. Setelah itu mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ruku sampai tenang. Udah ya. Nah, apakah Allah Akbarnya itu angkat tangan dulu baru Allah Akbar atau apa? Bersamaan. Allahu Akbar. Bersamaan. Ini kan hal yang apa? Remeh sebetulnya ya, tapi mesti diungkapkan kan? Karena ini fikih, pemahaman. Yang ketiga, meletakkan tangan di atas lutut.
Jangan di paha. Ada juga yang di paha, Pak. Sejajar. Di atas lutut. Oh, di atas. Jadi bukan sejajar, jadi di atas lutut. Di atas lutut. Digenggam lututnya. Oh, gitu. Iya. Jangan di paha ya. Jangan ada yang begini kan. Ya Allah Akbar. Nah, kadang-kadang. Di atas lutut. Oh, ruku itu. Ruku. Kirain sejajar. Kadang ada yang di bawah. Ada yang di bawah. Ada Iya. sampai bawah. Kalau itu refleksi. Pijat refleksi blueberry ya. Oh, oh. Ya. Ini lagi ruku, Be, lagi. Jadi di renggang dia udah bikin kan. Iya, Batoknya. Ini kan batoknya ya. Gini kan. Iya. Enggak saya pikir kalau sujud kan sejajar. Kalau untuk Pak Tom khusus ada gerakan lagi waktu dia Allahu Akbar megang lutut, au gitu kan. Kalau sakit, minyaknya kurang minyaknya. Seperti yang kokong tuh. Ada aunya nggak apa-apa. So, jangan WC, aduh gitu jangan ya. Nah, ini hadis nomor 12. Apa Li? Hadis nomor 12. Dari Mus'ab bin Sa'ad yang berkata, aku pernah mengerjakan sholat di samping bapakku. Lalu aku meletakkan kedua tanganku antara kedua lututku. Maksudnya begini dia. Maksudnya antara kedua lutut dia begini. Nah, ya, antara kedua lutut. Terus Maka ia melarangku mengerjakan cara yang demikian itu. Lalu saya kembali mengulanginya. Ia berkata, ayahku, janganlah kamu melakukan cara ini. Lalu kami dilarang melakukannya. Wa mirna'an nado'a aidiyana alar rukabi. Dan kami diperintahkan supaya meletakkan tangan di atas lutut. ya. Saya nggak tahu ini ya, Bapak anggap ini fardu apa sunnah ini? Wajib apa sunnah? Sebab yang nomor berapa sekarang? Enggak, maksudnya 1, 2, 3, 3. Yang nomor 4 ini agak aneh. Terserah mau disebut sunnah apa fardu, saya serahkan pada Bapak penilaiannya, nanya pada guru fikih ya. Yang keempat, menjauhkan ketiak dari tangan. Sehingga pada waktu ruku itu seolah Anda belok. Nah, gitu. Allahu Akbar. Jauhkan ketiak, bukan lengannya masih dikit. Allahu Akbar. Jauhan dikit gitu. Nah, jangan begini ya. Sombong. Sombong ya. Begini. Pak Tom, hadis nomor 2. Berat memang, berat fikih. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku dan meletakkan kedua tangannya di atas Kedua lutut. lututnya sambil menjauhkan kedua siput tangannya dari ketiak. Ya. Nggak apa-apa praktekin deh. Gitu ya. Rada begitu. Cuman kalau ganggu saat sebelahnya kan kesian terus. Ya, terserah lah. Harus begitu. Ya itu hadisnya. Nah, tapi sunnah. Ini nggak laki-laki nggak perempuan ya? Pak? Ya, Tamat. umum. Umum. Salat munfarid kali ya. Iya tadi. Apa? Mungkin salat munfarid. Ya nggak tahu karena umum terserah di mufarid boleh di jamaah boleh. Ini jangan nyurang ya, bukan saya yang ngomong nih. Terserah. Lalu yang kelima, mensejajarkan punggung dengan kepala. Ada kepala nggak boleh dongak, nggak boleh. Jajarin kepala sama punggung. Pak Sugeng lagi, hadis nomor 11. Dari Abu Humaid As-Sa'idi dia berkata, Hadis 11. 11. Iya benar, nggak saya ini yang lain. Oh. Apabila Rasulullah. Apabila Rasulullah SAW ruku, maka beliau melakukannya. Iza rokaah tadalah palam yansib roksahu walam yuk nihu Udah. Yunihu udah melakukannya dengan lurus, tidak mengangkat kepalanya, melebihi punggungnya. Beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Jadi kepala ini jangan, ini kan lurus nih, jangan begini, berarti kan nggak lurus lagi. Kepala yang lurusin.
gitu ya. Bahkan saking lurusnya Rasulullah, seorang sahabat bilang, seandainya ada air di punggungnya nggak tumpah. Itu Dede baca hadis nomor ke-7. Saking lurusnya itu. Telah berkata Wabisah bin Ma'bad, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat. Apabila beliau ruku, beliau meratakan punggungnya. Dohrahu hatta law subba alaihil ma'u la taqarra. Sampai seandainya dituangkan air di atasnya, maka air tersebut akan diam atau tidak tumpah. Ya. Aneh fikih yang protes. Gimana posisi kepala? Sebab dia nggak boleh nongak, nggak boleh. Lalu ternyata dia nggak boleh juga melihat ke bawah langsung begitu. Tetapi ada tetap pandangan ke ujung sajadah itu, ke tempat sujud. Jadi rada begitu gitu. Jadi nggak terlalu nongak, nggak terlalu begini, tapi ngelihat ke arah sujud. Jangan ke bawah itu, jangan ke bawah begini itu. Apalagi sejadahnya ada gambar itu, Masjid Nabawi. Tadi bilang tiangnya bagus banget gitu. Ya. Apa takut mentok komen depan gitu kalau terlalu. Ya, hadis nomor 14. Pak Tom, tolong baca, Pak Tom. Nomor 14. Dari Aisyah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat wuku tidak mengangkat kepalanya dan tidak merendahkannya terlalu merunduk, akan tetapi di antara keduanya. Ya, paham sendiri ya. Tuh, udah tangannya begini, terus ini, ya, betul. Kan kita mau cari kesempurnaan nih, ya. Nah, akhirnya sholat ntar, mendingan sholat di depan kaca deh, ya kan. Jadi kita ngaca dulu nih, bener nggak di tangannya kan gitu, ya kan. Ya. Tuh soal ruku. Sekarang soal sujud. Gimana cara sujud? Oh. Udah 5 kali absen, kopi nambah. Cara sujud yang pertama bertakbir. Waktu turun sujud, bertakbir. Ini bisa dilihat di hadis nomor 17. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana, nah itu dia, yukabbiru wa huwa yahwi. Yahwi itu artinya kan turun ya. Dari Abi Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika turun sujud. Nah, masalahnya begini ya. Terserah Bapak. Karena bertakbir ini lain dengan bertakbir ruku, di mana waktu ruku itu bertakbirnya memang 1 detik kurang. Kalau sujud itu ada 2 detik. Anda mau panjangin boleh, Anda mau pendekkan takbirnya pada waktu udah nempel juga boleh. Jadi kan dari i'tidal nih kan, i'tidal ntar lebih ke depan nih. Kalau udah, terus Allahu Akbar, silahkan. Atau mau nggak usah ngomong dulu, turun dulu, baru begitu nempel Allahu Akbar, terserah. Karena lafzul jalalah kan boleh diucapkan panjang atau pendek. Ya. Tapi yang enak sih memang udah mulai takbir aja. Allahu Akbar gitu. Ya. Kalau yang udah fasih bahasa Arabnya kan enggak Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Ada semacam itunya gitu, ro-nya. Iya, gemak. Sebetulnya dia kan ngomongin akbaru, tapi difasihkan kayak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi diam. Ini kayak bau. Ya, itu bertakbir. Yang kedua, sujudnya mesti sempurna, kata Rasulullah, di atas 7 anggota badan. Di atas 7 anggota badan. Apa aja? Yang 3 sepasang, yang 1 enggak. Dede, hadis nomor 8. Dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 8 ya. apabila seorang hamba bersujud, sujudlah bersamanya 7 anggota badan, yakni muka, kedua telapak tangan,
kedua lutut dan kedua telapak kakinya. Ya. Jadi sempurnanya mukanya nempel, ya kan? Telapak tangannya nempel, lututnya nempel, ujung telapak kaki nempel ke bumi gitu. Kalau ada yang nggak nempel, berarti nggak sempurna sujudnya. Contohnya, dia udah benar-benar nempel, tapi kakinya ngambang gitu, ngangkat. Kayak ayunan, nggak boleh. Atau dengkulnya nggak nempel. Kayak Bapak Kanika Buana ada mobil-mobilan yang pakai koin tuh loh. Jadi dengkulnya nggak nempel. Nggak boleh. Dia bingung kan. Ngikok. Ada orang Patom ingetnya begitu, gaya-gaya kan langsung dogi, ya kan itu. ada orang kalau dia mempunyai luka gitu. Ya apa? Ada luka gitu. Ada luka, terus Betul, kan misalnya. kalau sudah ada luka, Artinya bukan jadi nggak terlalu nggak ditekan begitu gitu. memang nggak disuruh neken, yang penting nempel. Iya, nempel cuma kan ya. Pas ada luka dengkulnya, Nah, iya. sholatnya duduk. Muka tuh maksudnya sama hidungnya ya. Nanti, kalau ketua kelas nggak sabar, saya pecat. Ada urutannya. Kemudian sujud pada hidung dan dahi. Nah ini yang ditanya, langsung dijawab. Memang kalau dedek anugerahnya min haitsu la yahtasib, nggak diduga-duga langsung dijawab pun begitu. Tapi nanti ya. Hadis nomor 16, Dek. Hadis 16. Dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW terlihat pada Dahi. dahi dan ujung hidung beliau terdapat bekas tanah dari mengerjakan sholat bersama orang-orang. Ya, saya tanya Bapak, Rasulullah kira-kira mancung nggak? Nah, yang mancung saja hidungnya ditempel dan dahinya. Padahal kan berlogika kita susah tuh kalau mancungnya lebih panjang kan. Tapi ada bekas tanah di sini. Nah kita yang pesek-pesek begini nggak mau nempel. Kan, maaf ya, banyak sekali orang sholat saya lihat hanya dahinya saja, nggak tahu kenapa hidungnya nggak mau. Sehingga begini dia. Wah, betul. Hidungnya nggak tempel hidungnya. Tapi jangan kekencengan, tok aja patah. Mesti kayak petinju tuh, ya. Hidung sama dahi tempel. Ini praktek sendiri di rumah ya. Almarhum Zainuddin pengajarnya. 4. Membentangkan tangan sampai ketek kelihatan. Istilah gitu ya. Jadi bentangin tangan. Ini Bang Aman yang sering Ya, sama kita. jarin orang nih. Orang sampai nggak bisa sujud gara-gara ada tangannya dia nih. Gitu. Dia bingung, ya ada tangan orang sih. Mau ngelingkar ke bawahnya tersangkain sahabat karib kan dikempit sama dia. Itu kan dia hadisnya. Dia ngikutin. Bang Aman, hadis nomor 3. Bang Amannya deh yang baca deh. Hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Malik bin Buhaina bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, yadaihi hatta farraja baina yadaihi hatta yabdu wa bayadu ibtaihi. Ya. Beliau membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya. Ya. Jadi maksudnya dibentangkan tapi dari situasi. Karena itu semuanya kan sebenarnya gerakan tuh gerakan budaya. Yang maksudnya Rasulullah nggak terangkan. Jadi sesuai situasi. Misalnya, dan ini juga nggak berlaku buat orang cacat yang nggak punya tangan kan. Jadi bisa saja kalau di sebelah sempit sama sekali, ya begini saja. Kalau khusus perempuan, nanti Siti Aisyah ada hadisnya, tapi saya lagi cari. Begini justru menyilangkan tangan di bawah muka, di bawah dadanya. Jadi nggak begini, tapi begini. Kalau perempuan ya. Jagain ini buat ada. Ini jagain badan. Nah, teteh Bukan saya aja Pak. Apa? Mau sama berdua. Bedanya yang satu ketawa, yang satu jujur terus terang, yang satu ketahuan gitu. Tapi sama. Dan yang terakhir, jangan meletakkan tangan seperti anjing. Jangan meletakkan tangan seperti anjing waktu sujud. Hadis nomor 18. Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bahwasannya Nabi SAW bersabda, sempurnakanlah dalam bersujud
wala yaftari ahadukum Aihi. hirasal Kalbi. kalbi. Nah. Dan janganlah salah seorang dari kamu meletakkan kedua lengannya sebagaimana anjing. Ya. Jadi maksudnya sebagaimana anjing, jangan lengannya ditaruh, tapi telapak tangan saja. Kalau seperti anjing itu yang dimaksud Rasulullah itu begini. Anjing kalau lagi santai kan begini tangannya. Tapi begini, hanya telapak. Jangan begini. Lengan-lengannya jangan sampai. Ya. Udah mau terusin nggak? Rada aneh. Nah itulah rangkaian-rangkaian hikmah sujud dan ruku, keutamaan ruku dan sujud. Bab terakhir bacaan-bacaannya. Tapi istirahat dulu deh, sebentar mau bikin kopi lagi. Ya, bacaan-bacaan ruku dan sujud. Ya, siapa yang mau bikin kopi lagi? Ya, Kalau saya maaf aja nih. ya. Kalau sholat tuh saya napasnya di dalam. Jadi ya maaf aja perannya. Ya bukan itu. Ada kadang-kadang juga pas dia yang sholat bukan ini juga saya takut diri saya. Waduh, bau gitu teman. Jadi makanya saya kalau sholat apa napas tuh bukan dari hidung. Dari mulut. Kenapa Pak Agus dan Pak Ruli? Oh, iya. Nabi melakukan lututnya dulu. Itu ada di bab lain, Bu. Ada di bab lain. Nabi melakukan lututnya dulu. Jadi bukan tangannya dulu ya. Nabi melakukan lututnya dulu. Yang mana? Coba buktikan. Ya. Enak kalau tangan lu kayak Apanya? Iya, kalau orang gebuk kayak saya susah. Makanya saya pegang hadis yang satu lagi. Sholat sambil ngerokok. Sekarang bacaan-bacaan dalam ruku dan sujud dibagi 3. Pertama bacaan ruku dan sujud, ya. Kedua bacaan ruku saja. Ketiga bacaan baca sujud saja. Jadi hadisnya begitu. Ada yang digabung sama Rasulullah, ruku dan sujud bacanya ini. Jadi artinya ruku dan sujud bacanya sama. Ada juga bacaan ruku saja dan bacaan hanya sujud saja. Sekarang bacaan ruku dan sujud. Ya, jadi digabungkan. Yang penting pertama patokannya adalah dilarang keras sujud dan ruku atau ruku dan sujud membaca Quran. Dilarang. Sebab kita nggak boleh main logika di dalam beribadah ini. Kalau kita melogikakannya, maka kita enak. Wah, baca Quran baik gak? Berapa pahala tiap hurufnya? Oleh sebab itu, ketika ruku dan sujud, saya baca Quran. Baca Quran dia. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir. Nggak boleh. Ya, itu patokan pertama. Nggak boleh baca Quran dalam ruku dan sujud. Hadis nomor pertama, tolong baca. Bang Aman. Yang pertama dilarang baca Al-Quran. Ya. Ya itu yang lagi dibagiin. Tuh, kan. Kita berteh. Baca. Nyari-nyari gitu. Pak Tom kemarin nggak ikut Fatihah ya? Pas mulai ngomong Fatihah. Penting, banyak yang penting. Ayo, Bang Aman, hadis nomor pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tabir kamarnya ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Pada saat orang-orang berbaris,
akan salat dengan diimami oleh Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sudah tidak ada lagi wahyu kenabian yang belum aku sampaikan kecuali mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang muslim atau yang diperlihatkan kepadanya. Wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan fa amma al-ruku'u fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'ai faqaminun aw yustajaba lakum. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Quran di dalam ruku atau sujud. Agungkanlah Allah yang maha suci dan maha tinggi dalam ruku, dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa ketika sujud, maka pasti doamu dikabulkan. Ya, patokannya jangan baca Quran, tapi dalam ruku agungkan setinggi-tingginya Allah, dalam sujud agungkan juga sebetulnya. Itu kan kalimat bersayap tuh. Dan banyak doa. Nah, nanti kan pasti ada pertanyaan, doanya seperti apa? Itu pertanyaan gak sabar. Sabar ya, pelan-pelan. Oke, jadi bacaan dalam ruku dan sujud tidak boleh baca Quran. Sama sekali nggak boleh. Walaupun bacaan-bacaan nanti yang diterangkan Rasulullah dari Quran sebetulnya. Potongan-potongan dari Quran gitu. Itu Allahu a'lam bishawab. Sekarang kita lihat bacaan ruku dan sujud yang digabung dalam satu hadis. Versi Huzaifah. Huzaifah ini adalah sahabat Rasulullah yang sering ikut jadi makmum Rasulullah kemana-mana. Kan Rasulullah kan berjamaah nggak di masjid itu doang. Kadang-kadang kemana, ke kampung mana gitu. Nah, Huzaifah yang sering ikut. Kita lihat. Ternyata Huzaifah melihat Rasulullah membaca dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim. Dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la. Tanpa wabihamdi. Kenapa orang sekarang menggabungkan dengan wabihamdi? Subhana Rabbiyal Azim wabihamdi. Tadi ada hadis yang menerangkan bahwa lamanya sujud dan ruku itu seperti orang membaca Subhanallah wa bihamdi. Menggabungkan itu gitu loh. Subhanallah wa bihamdi kan 3 kali gitu ya. Nah, tapi aslinya Subhana Rabbiyal Azim tidak pakai wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la tidak pakai wa bihamdi. Ada di hadis nomor 2. Dede. Dari Huzaifah bahwasanya dia pernah sholat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau dalam rukunya membaca Subhana Rabbiyal Azim wa fi sujudihi Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, dan sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha luhur. Ya. Jelas ya? Sama. Yang Bapak lakukan ini kan? Subhanallah Azim? Subhanallah Allah? Ya. Alhamdulillah. Itu versi Huzaifah. Sekarang versi Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah melihat Rasulullah dalam ruku dan sujudnya membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Pak Sugeng. Hadis nomor 3. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dalam ruku dan sujudnya Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Maha suci Allah, Tuhan kami, Tuhan malaikat dan Jibril. Siapa yang baca ini juga? Oh, Pak Agus. Hah? Kenapa deh? Suruh baca. Kenapa? Dulu diajarin dari kecil Ini, iya. Baik ruku maupun sujud. Sekali deh, nggak 3 kali, sekali aja. Lalu yang ketiga, versi Siti Aisyah juga, dari Masruk ya. Bacanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hadis nomor 4, Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Masruk dari Aisyah, ia berkata, Nabi
alaihi wasallam membaca doa dalam rukuk dan sujudnya dengan bacaan Subhanakallahumma. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, segala pujian bagimu. Ya Allah, ampunilah aku. Di antara 3 versi ini, Hudzaifah dan 2 Siti Aisyah, yang mana yang paling Bapak suka, Pak Tom? Hah? Oh, hadis nomor 4. Yang ini, yang dibaca Pak Sandar. Baik. Muhammadiyah ini. Mohon. Pak, dulu kan saya tanya yang mana yang paling Bapak suka. Satu, yang pertama. Nomor pertama. Saya lebih suka nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 dan nomor 3, ini kan cuma 3 versi. Hadis 4 ya, hadis 4. Atau nomor 3. Pak Yanto, Saya yang hadis nomor bukan hadis nomor 3 versi, yang mana nih? 3 versi. Yang hadis nomor 2 nih. Versi Hudzaifah. Versi Hudzaifah. Subhanallah rabbil azim sama Belala. Dedek? Hadis yang nomor 2 sama nomor 3. Oh, iya, kalau yang mana yang paling suka kan 1 jawabannya. Kalau 2, Pak Aman? Yang nomor hadis nomor 2 Digabung gitu. Digabung. Azimi Subhanallah Ta'ala. Nah, Karena kan Hudzaifah lebih sering melihat Nabi dan selalu bacanya ini. Siti Aisyah juga sering lihat Nabi orang di rumahnya. Ayo. Tidak disebut kan. Pak Asep yang mana yang lebih suka? Saya selalu baca yang 2 ini. Subhanallah rabbiyal azim. Soal sebenarnya Allah. Bagus, Bapak udah sholat berarti ya. Sempurna ya. Ngajinya kosong. Baik. Nomor 2 ya. Hudzaifah ya. Kita diajarin begini, baca subhanallah rabbil azim, terus subuhun kudusun nubul malaikat tuh jadi gitu. Digabung. Iya, digabung. Ya, tenang. Ya, digabung berarti kan ada kesepakatan ulama ijtima kali ya di dalam kitab apa itu. Gabungin aja semuanya ya silakan aja. Saya nggak menganjurkan. Juga tidak. SD Muhammadiyah kan ini. Iya. Karena bacaannya resmi semua kan gitu ya. Kalau Bapak jangan terlalu lama juga kalau jadi imam. Kasihan. Itu dia apa yang wabi hamdi udah apa? Maka saya baca wabi hamdi nggak apa-apa. Ya enggak ada. Kalau subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi enggak ada. Jadi saya tahu apa diajarkan ini apa agama gitu deh. Subhanallah wa bihamdi. Enggak, guru lo siapa? Yang sering nanya itu guru lo siapa? Nah, disebut 3 kalinya. Jadi kurikulum Yang di mana, Pak? Subhanallah tiga kali azan. Enggak disebut ya? Sekali aja kali ya. Ya, 3 kali ya. 3 kali. 3 kali lah. 3 kali ya. Ganjil Allah senang ganjil. 1 juga bukan ganjil apa ya? Ini ganjil gimana? Satu ganjil di depan. Ya mungkin 3 kali itu dasarnya tadi lamanya ruku dan sujud itu sebanyak subhanallah wa bihamdi 3 kali. Sekalian subhanallah rabbil azim, subhanallah azim gitu. Sekali ntar pakai main. Iya. Lama kan. Karena kalau Bapak baca kitab Nasoil Hibat itu ada fikihnya dikit yang baca kalau jadi makmum baca sebanyak-banyaknya ini sampai imam bangun. Subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim. Jangan kosong. Kok kalau kosong udah 3 kali doang, subhanallah rabbil azim, begitu imamnya belum bangun-bangun, memikir kita langsung. Tadi udah bayar belum rokoknya gitu. Jadi nggak khusyuk. Jadi isi dengan bacaan. Dengan bacaan gitu. Nah, itu cuman kesepakatan aja gitu, ya. Itu bacaan ruku dan sujud. Sekarang bacaan ruku saja. Bacaan ruku saja yang contohkan Nabi. Nah, ini nggak ada yang make pasti nih. Kagak ada yang pernah make pasti. Ya. Yang pertama kesaksian daripada Auf bin Malik. Bacaannya Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azumat. Ini nggak ada yang pernah, belum ada yang pernah kali. Pak Tom, baca hadis nomor 5. Maunya lagi kabur. Ini ruku doang ya, ruku doang. Jadi nggak ada yang belum baca nih.
dari Amr bin Qais al-Kindi, dia berkata, aku mendengar Hashim bin Humaid berkata, aku mendengar Auf bin Malik berkata, suatu malam aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW, dan ketika ruku beliau berdiam seukuran seorang membaca surat Al-Baqarah. Ya nggak apa-apa. Saat ruku beliau membaca Subhana zil jaburuti wal malakuti wal kibriyai wal azamati azamat. Oh ya, azoma bukan azama ya, sorry ya. Terus Maha Suci, Maha Suci zat yang mempunyai hak memaksa dan kekuasaan, serta yang memiliki kesombongan dan keagungan. ayo siapa yang udah baca ini? Dijamin belum? Lalu versi Ali bin Abi Thalib, bacaan ruku saja. Bacaannya Allahumma laka roka'tu walaka aslamtu wabika amantu khosya laka sami wal basori wa izomi wa muhi wa asobi. Versi Ali bin Abi Thalib, Bang Aman, hadis nomor 6. Dari Ubaidullah bin Abu Rafi dari Ali bin Abi Thalib bahwa apabila Rasulullah SAW ruku, maka beliau mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khasya'a laka sami'i wa bashari wa izami wa muki wa asali. Ya Allah, kepadamu aku ruku, kepadamu aku pasrah, dan kepadamu aku beriman. Pendengaranku, pandanganku, tulangku, otakku, dan persendianku semua khusyuk atau tunduk kepadamu. Ini yang tadi saya sebut, kita anti sombong. Udah deh, semuanya kita serahin sama dia, otak, persendian, segala macam. Pasti Pak Tom udah baca ini sekarang, tadi barusan maksudnya. Dia di sekolah mana diajarin ya. Lalu versi selanjutnya versi Jabir bin Abdullah, bacaan ruku saja, hampir sama tapi lain teksnya, hampir sama yang tadi Ali bin Abi Thalib. Dek, hadis nomor 7. Dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW bahwa apabila beliau SAW ruku, maka beliau mengucapkan Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi rasa asam'i wa basari wa dami wa lahmi wa admi wa asobi billahi rabbil alamin. Ya Allah, kepadamu aku ruku, kepadamu aku pasrah, dan kepadamu aku bertawakal. Pendengaranku, pandanganku, darahku, dagingku, tulangku, dan persendianku semua khusyuk tunduk kepada Allah, Rabb semesta alam. Kalau mau membina kekhusyuan kayaknya lebih baik baca ini gitu ya. Ya, kalau mau membina kekhusyuan. Tapi ya akan subhanarabbiyal azim. Oh, sami Allah liman hamidah. Ya, sah juga, sah. So, jangan disebut maling aja kan, pencuri sholat. Ya. Itu bacaan ruku aja. Versinya itu. Sekarang bacaan sujud saja. Sujud patokannya tadi banyak berdoa. Tapi bukan doa sembarangan, doa yang ditantu Nabi. Jadi ulama juga mensyaratkan begini, disebut banyak berdoa apabila setelah selesai dia membaca bacaan sujud yang diajarkan. Misalnya subhanarabbiyal a'la, baru baca doa ini. Itu ulama. Sedangkan dalam hadisnya ya doanya saja yang disebut gitu. Jadi patokannya karena di sujud itu adalah sedekat-dekatnya keadaan hamba dengan kholiknya, maka banyaklah berdoa. Gitu perintahnya itu. Pak Yanto, hadis nomor 8 dulu. Hadis nomor 8. Nah, itu patokannya dulu ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Saat yang paling dekat bagi seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru doa. Karena itu perbanyaklah doa ketika sujud. Ya. Nah, sekarang gimana doanya? Lafal doa kesaksian Abu Hurairah, Pak. Hadis nomor 9. Pak Sugeng. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW mengucapkan dalam sujudnya, Allahumma firli zambi Kullahu dikrohu wa jillahu wa awaluhu wa akhiruhu. Wahai Allah, ampunilah aku dosaku semuanya, baik yang kecil maupun yang besar, yang pertama dan yang terakhir. Mantap. Deket banget sama Allah kan situ. Jadi minta ampun sekalian gitu. Ya. Boleh subhanallah Allah, tambahin doa ini. Waduh. Ya. Yang kedua, versi dari Siti Aisyah, Bang Aman, hadis nomor 10. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu malam aku telah kehilangan Rasulullah SAW, maka tersentuhlah beliau olehku di masjid. Ternyata beliau sedang sujud dengan kedua telapak kakinya yang tegak ke atas. Di dalam sujud itu beliau membaca A'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asmaita ala nafsik. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu, aku berlindung dengan ampunanmu dari siksamu, aku berlindung padamu. Tidaklah terhitung puji-pujianku kepadamu, engkau adalah sebagaimana dipujikan oleh dirimu sendiri. Jadi yang disebut dengan banyak berdoa itu dua kepentingan kita. Doa versi pertama kita minta dosa hapus, kecil, besar, awal, akhir. Yang kedua kita minta perlindungan Allah. Dari apa perlindungannya? Dari dirinya Allah sendiri, dari siksanya, ya. Dan kita memuji juga sekalian itu. Nah, itu yang dimaksud bacaan sujud. Terserah Bapak mau pakai apa tidak, tapi inilah yang dihidangkan oleh Rasulullah sebagai cara beribadah yang sempurna, rukuk dan sujudnya. Itu, ya. Bab terakhir, petunjuk bagi makmum dalam rukuk dan sujud. Dalam rukuk saja sebenarnya, dari sujud sudah jelas. Ini karena disebut banyak, boleh berulang-ulang saja. Boleh berulang-ulang kalau sendiri ya, kalau munfarid ya. Kalau lagi petunjuk bagi makmum dalam ruku. Yang perlu Anda ketahui bahwa makmum itu terhitung dapat 1 rakaat kalau dia dapat ruku. Berarti hukum Fatihah kemarin jadi ringan. Nggak perlu wajib baca Fatihah ya. Itu dulu yang penting. Jadi misalnya Bapak datang lagi ruku, maka Bapak ikut ruku. Ikut ruku. Maka dapat 1 rakaat. Nggak usah lagi mengulang rakaatnya gitu loh. Tapi kalau Bapak ikut i'tidal, ikut sujud, itu tidak dihitung rakaat. Ya, itu dulu. Hadis nomor 14. Pak Yanto, apa Dede, maaf. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, apabila kamu tertinggal dari ruku, maka kamu telah ketinggalan 1 rakaat. Ya. Jadi kalau dapat ruku berarti nggak tertinggal 1 rakaat. Ya. Ini penting untuk masbuk ya, untuk orang yang masbuk. Nah, yang kemudian yang kedua atau yang terakhir, jangan sekali-kali mendahului imam dalam ruku dan sujud. Jangan dahului imam. Jadi patokannya begini. Bapak lihat antara manusia dengan manusia dalam militer. Gerakan yang diperintahkan komandan itu apakah pada waktu komandan masih ngomong atau setelah selesai ngomong? Siap, gerak. Habis gerak, baru bergerak. Hormat, gerak, baru hormat. Bukan lagi dia, hormat, kita udah begini.
Jadi selesai imam sempurna membaca Allahu Akbar kayak sambil mana dia Allahu Akbar, gerakannya sempurna, baru kita. Dan tidak pula jangan mendahului atau membarengi. Ini seringnya membarengi nih. Bangun dari sujud kan mau berdiri lagi, Allahu Akbar. Barnya belum kelar kita udah ikut berdiri juga, jangan. Iya kita nggak sabar pulang dong. Ya, kita lihat hadis nomor 11. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW mengajarkan pada kami untuk, nah ini, la nubadirul imama birruku'i was sujud. Tidak mendahului imam dalam ruku dan sujud. Apabila imam bertakbir, maka ikutlah takbir. Apabila imam bertakbir, ikut takbir. Bukan berarti barengin. Ya, Allahu Akbar. Melihat dia Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Dan apabila imam sujud, maka ikutlah sujud. Sujud sempurna baru sujud. Jangan takut ketinggalan bacaan. Sebab kepada patokannya apa? Bacaan imam, bacaan makmum. Itu patokannya yang kemarin, minggu kemarin. Jangan takut ketinggalan bacaan, ya. Itu membarengi. Hah? Itu banyak membarengi imam. Terutama i'tidal tuh Pak sebetulnya. Bangkit dari ruku. Biar nanti dia sami Allahu liman hamidah, baru kita sambil Rabbana walakal hamdu. Ntar minggu depan nih ya. Tapi jangan sami Allah, kita juga bangkit, jangan. Ya, itu yang penting itu. Yang penting itu. Kecuali salam nanti, salam itu boleh dilakukan waktu imam setelah selesai sempurna yang kanan, kita baru gerak. Jangan nunggu yang kiri, karena yang kiri sunnah. Yang maju yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Dan bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah saja. Ya, atau bukan assalamualaikum doang, assalamualaikum bukan. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak pakai wabarakatuh. Sebab kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Baik-baik, bukan ya? Kayak gitu. Ya itu namanya di wasal warahmatullahi. Yang sebelahnya hihihi. Kalau makmum bacanya belum habis di assalamualaikum itu nggak apa-apa ya? Justru nunggu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak, maksudnya saya makmum belum selesai saya baca tahiyatnya belum habis. Oh nggak apa-apa. Dihabisin dulu ya. Itu ada di hadis nomor 12. Dari Abu Musa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku telah semakin tua. Apabila aku telah ruku maka rukulah, dan apabila aku telah mengangkat kepala maka angkatlah kepala kalian. Apabila aku telah sujud maka sujudlah. Aku tidak ingin ada orang yang mendahului aku dalam ruku dan sujud. Aku tidak ingin ada orang mendahului aku dalam ruku dan sujud. Karena aku telah tua. Tua bukan umur, maksudnya aku tuh nabi. Udah ikuti aja aku. Jangan kau barengi atau jangan kau duluin. Sebab ancamannya di hadis nomor 13. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai? Kelak nanti di hari kiamat. Jadi kita ini orang yang sholat, takwa, tapi di hari kiamat di padang mahsyar kumpul mukanya keledai. Ningok gitu. Siapa nih? Tom gitu misalnya itu ya. Tapi kan dia kepala macan ya. Dari Siliwangi, Bandung, Siliwangi gitu. Bawa martabak. Kemarin lapar gitu ya. Oh iya. Ya, demikian saya ingatkan bahwa kita ini fikih sholat, fikih wudu sama taharah kita 3 pertemuan. Ini sekarang kita pertemuan ke-6 fikih sholat. Masih ada 7 pertemuan lagi yang membahas semuanya ini yang ada di kurikulum. Nanti habis kita selesai ini kita harus membahas hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, dimakruhkan, hal yang membatalkan sholat, mengkodok sholat, sholat khauf, sholat safar, sholat jamaah, lalu sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat sunnah, sholat 2 hari raya, sholat masjid, zikir setelah sholat, dan terakhir pembahasan tentang azan dan iqamah. Saya minta kita tetap semangat, kita mau mengetahui seluruh dari ibadah ini dengan baik melalui ilmu fikih ini. Demikian, kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Usikum wa nasibi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.